Setelah kita memahami konsep dan juga strategi mengenai literasi digital, selanjutnya bagaimana ya cara mengimplementasikannya dalam sebuah pembelajaran digital? Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti Putri. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang strategi dari literasi digital, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana implementasi pembelajaran berbasis digital. Langkah awal dalam mengembangkan sebuah pembelajaran digital yaitu dengan membuat sebuah desain. Adapun prinsip yang terdapat dalam mendesain sebuah pembelajaran digital yaitu pembelajaran baiknya bersifat demokratis, artinya dirancang untuk bisa diikuti oleh siapa saja, tidak terbatas oleh jarak, waktu, gender, dan persyaratan non-akademik lainnya. Pembelajaran dapat dipelajari secara mandiri. Pembelajar dapat belajar sesuai dengan keinginan, minat, dan kemampuan. Fleksibel dalam mengatur waktu kegiatan belajar. Pembelajar dapat belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Dan memberdayakan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia dengan seoptimal mungkin. Selanjutnya, apa saja sih komponen dalam mendesain sebuah pembelajaran digital? Yang pertama adalah silabus. Walaupun pembelajaran akan dilaksanakan secara digital, dalam perencanaan pembelajarannya kita tetap memerlukan silabus sebagai pedoman pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang kedua, orientasi pembelajaran digital. Orientasi pembelajaran digital ini meliputi beberapa komponen, yaitu biografi pengajar, deskripsi singkat program, informasi awal sebagai pengantar ke program berikutnya, link-link yang dapat memperkaya program, dan yang paling penting, tujuan pembelajaran. Informasi mengenai tujuan pembelajaran ini harus disampaikan secara jelas, spesifik, terukur, dan ditulis dalam istilah yang mudah dimengerti. Tujuan pembelajaran ini penting karena siswa perlu mengetahui apa yang harus dicapai di akhir pembelajaran dan sebagai alat ukur berhasil atau tidaknya hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi yang disajikan dapat berupa materi pembelajaran inti maupun materi pembelajaran tambahan atau materi pengayaan, baik dalam bentuk full text atau pokok-pokoknya saja. Dalam pengemasan materi pembelajaran ini dapat melibatkan software yang lain, misalnya PowerPoint yang hanya menyajikan pokok-pokoknya saja sedangkan uraiannya ada pada pengajar dan interpretasi siswa. Selain itu, kalender juga berfungsi sebagai media informasi mengenai hari-hari efektif untuk belajar, jadwal ujian, jadwal libur, jadwal untuk mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Yang kelima, sitemap. Sitemap adalah peta program. Apa yang perlu dipelajari oleh siswa, termasuk urutan dan ruang lingkup materi pembelajaran yang perlu dipelajari, agar mempermudah siswa belajar lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, penilaian. Penilaian ini penting dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Bagi siswa yang tidak memiliki hambatan dalam pembelajaran, dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Sedangkan bagi siswa yang memiliki hambatan dalam pembelajaran, dapat mengulanginya hingga materi benar-benar dikuasai. Terdapat beberapa tahap dalam alur penilaian. Yang pertama, menetapkan indikator. Yang kedua, memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator capaian hasil belajar. Yang ketiga, menetapkan teknik penilaian, misalnya melalui unjuk kerja, penugasan, hasil kerja, portofolio, sikap, diri, atau penilaian tertulis. Dan yang terakhir, membuat alat penilaian dan penskoran. Oke, setelah kita memahami prinsip-prinsip dan juga komponen yang terdapat dalam pembelajaran digital, materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran digital. Yang pertama, icebreaker dan opener. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkondisikan siswa agar tetap fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Icebreaker yang artinya memecahkan es mengandung makna bahwa siswa terkadang berada pada situasi jenuh, tidak fokus, atau tidak bergairah dalam belajar.
Pengajar perlu melakukan tindakan dengan memberikan treatment untuk membuat siswa aktif. Misalnya, yaitu dengan sedikit permainan, memperlihatkan sesuatu yang dapat menarik perhatian siswa, menayangkan beberapa gambar, atau aktivitas lain yang membuat perhatian siswa terfokus dan siap untuk belajar. Yang kedua, student expedition. Teori Medan mengatakan, apabila siswa dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam belajar, maka kecenderungannya siswa akan terus termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Ketika siswa akan belajar melalui pembelajaran digital, tujuan yang akan dicapai, daftar aktivitas, dan materi yang akan dipelajari sudah disajikan terlebih dulu ya. Yang ketiga, purposive creative thinking. Identifikasi konflik atau masalah-masalah dalam kegiatan belajar yang dihadapi oleh siswa yang dapat dipecahkan oleh siswa sendiri melalui fasilitas yang ada. Misalnya, discussion forum atau chatting. Yang keempat, peer-to-peer interaction. Penggunaan metode kooperatif dalam pembelajaran digital berkaitan dengan upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, yang kemudian akan dicarikan solusinya melalui diskusi forum. Yang kelima, streaming expert. Tidak semua masalah yang dihadapi siswa dapat dipecahkan sendiri atau berdiskusi dengan teman yang lain. Namun, diperlukan juga pendapat para pakar atau ahli yang sudah expert. Misalnya melalui video conference atau sekadar melihat video-video yang sudah tersedia di digital learning. Dan yang terakhir, mental gymnastic. Siswa melakukan kegiatan brainstorming misalnya dengan melakukan kegiatan curah pendapat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah digariskan. Siswa dapat mengumpulkan sejumlah topik-topik yang menarik perhatiannya untuk kemudian disampaikan dan didiskusikan kepada siswa yang lainnya. Terdapat beberapa platform digital yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital. Apa aja ya? Learning Management System, seperti Google Classroom, Edmodo, Kuiper, Ruang Guru, Zenius, Rumah Belajar, iCanDo, Google for Education, Kelas Pintar, dan lain-lain. Video conference, seperti Zoom, Google Meet, Skype, WebEx, dan lain-lain. Assessment tools, seperti Quizzes, Kahoot, Mentimeter, SurveyMonkey, Google Form, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, dan lain-lain. Atau dapat membuat bahan ajar berbasis multimedia melalui YouTube, KineMaster, Mosaic, Powtoon, VideoScribe, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman sudah paham kan materinya? Terima kasih karena sudah menyaksikan video-video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan ajar dan soal latihan dapat di-download melalui link di bawah ini ya.